Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, bantu kami supaya kami selalu bersyukur dalam segala hal. Seperti dikatakan Santo Paulus, give thanks to all circumstances. Bersyukurlah atas segala sesuatu. Entah itu baik, entah itu jelek, entah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kami belajar bersyukur bahwa segala sesuatu diberikan Tuhan. Tuhan hadir dalam diri kami. Makasih Tuhan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, boleh dikatakan kebangetan ya. Kebangetan. Tahu nggak kebangetan? Yesus menyembuhkan orang kusta. Mereka disuruh pergi, suruh melapor kepada para imam. Dan pada waktu perjalanan itu mereka sembuh. Bersih seperti semula atau bersih seperti katakanlah bayi. Anda pernah melihat orang sakit kusta? Jari-jarinya terkelupas. Di bagian mata di sini ada kelupas. Tubuhnya menjadi deform, tak berbentuk, kaki, tangan, dan seluruh tubuhnya. Seperti monster, seperti zombie. Sungguh kebangetan ketika orang menjadi bersih lagi seperti itu. Tak ada satu kata pun untuk bersyukur, berterima kasih kepada Yesus yang menyembuhkan ke-10 orang itu. Dan hanya 1 dari 10 itu yang kembali ke Yesus. Dan orang itu adalah orang Samaria. Dalam bahasa kita sebut kebangetan, keterlaluan. Sakit kusta zaman sekarang itu seperti orang yang kena HIV. Dia tergeletak di tempat tidur seperti mau mati tidak, hidup pun tidak. Tak ada harapan, hopeless. Dan itu disembuhkan oleh Yesus. Saudara, ada satu hal yang harus kita sadari bahwa seringkali dosa kita yang paling besar adalah taken for granted. Taken for granted artinya kita seperti tidak ada apa-apa. Kita tidak butuh Tuhan. Dan hidup semua mengalir seperti biasa. Kita tidak bisa melihat, merasakan kehadiran Tuhan dalam hal-hal yang kita lakukan setiap hari. Ke gereja juga kewajiban. Doa juga seperlunya. Itulah dosa taken for granted. Kita tidak menyadari ada tangan Tuhan, gerakan Tuhan, roh Tuhan yang membimbing, menuntun, membuat kita bahagia. Seolah-olah itu adalah hakku, hak Anda, hak siapa. Dan inilah dosa yang menurut saya paling besar di dunia ini, taken for granted. Ya. Seolah-olah Tuhan butuh kita. Kita ke gereja, Tuhan yang butuh, bukan saya. Ya, saya suka atau tidak suka, urusan saya. Ya, jadi seolah-olah saudaraku terkasih dalam Kristus inilah yang mau diajak Tuhan bagi kita hari ini adalah ada kesadaran akan 3 hal ini. Kesadaran akan 3 hal ini. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kita diciptakan Tuhan, mempunyai maksud. Ya, kehadiran kita di dunia ini ada maksudnya. Yang secara spesifik, secara khusus, secara tertentu Tuhan berikan kepada saya. Anda lihat ini apa? Ini ballpoint. Ballpoint ini punya maksud dan tujuan untuk menulis. Misalnya. Jubah ini dipakai untuk tanda bahwa saya biarawan. Kemudian jam, ya, segala sesuatu pasti punya tujuan, punya makna, sekecil apapun. Ya, Paulus mengatakan seperti tubuh kita,
mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk makan. Rambut yang sudah botak ini pun pasti punya tujuan. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Kita punya tujuan dan punya makna. Apa itu maknanya? Coba Anda lihat, kita pasti punya tujuan ketika kita dilahirkan, pasti punya tujuan. Tidak punya tujuan. Tidak boleh. Dan kita harus menemukan itu. Jadi segala sesuatu yang hadir di dunia ini pasti punya tujuan, punya makna, punya arti. Anda menemukan arti nggak dalam hidup Anda? Sekecil apapun. Dan salah satu tanda bahwa kita punya makna dalam kehidupan kita adalah apa? Grateful, bersyukur. Bersyukur atas segala yang Tuhan berikan. Entah itu baik, entah itu tidak, apapun juga. Nah, tanda syukur itu adalah sukacita dan kegembiraan. Kita tidak mudah mengeluh. Kita tidak mudah marah, tidak mudah kecewa. Itulah salah satu. Kedua adalah kita beralih dari ego drama ke teodrama. Ego itu diriku. Apa saja untuk diriku. Kita beralih ke teodrama, drama Allah. Tidak mungkin kita melepaskan ego drama. Maka teodrama ini masuk di dalam diriku. Tuhan mau apa dengan ego dramaku? Tuhan mau apa dengan kemiskinanku? Tuhan mau apa dengan suami dan istriku dan keluargaku? Tuhan mau apa? Nah, pertanyaan ini yang harus fundamental yang kita miliki. Kita selalu berfokus pada drama diri kita sendiri, ego kita, drama. Tak istri, tak anak, tak diri kita, bahagia atau tidak bahagia. Kita harus beralih. Beralih ke pusat, ke teodrama ini, drama Allah dalam hidupku. Apa yang mau Tuhan maui dalam diri, kerjakan dalam diriku. Ini sentral. Kalau tadi yang pertama grateful, bersyukur, yang kedua ini apa? Berdoa. Pasti Anda mengatakan saya sudah berdoa, betul. Pasti. Tapi apakah Anda berdoa dengan tulus? Ya, tidak terpaksa. Ada dorongan batin untuk mendoakan seseorang. Ada kerinduan, ada keinginan. Ada suatu ketulusan untuk berdoa. Ya. Gembira ke gereja atau mengunjungi Sakramen Maha Kudus. Atau mengunjungi Bunda Maria, Santo Yosef, duduk di sini sebentar, mendoakan orang yang kita. Atau ketika kita sedang di kantor, kita sedang berhening sebentar, sejenak, doa Angelus. Itu semua adalah sesuatu yang mengalir, yang gak perlu dipaksa, gak perlu didorong-dorong, apakah pastor dorong atau enggak usah. Tapi sesuatu yang kebutuhan akan dari teodrama, dari ego drama ke teodrama. Atau juga dalam ego drama ini Tuhan hadir di dalam ego dramaku. Tuhan yang menjadi pusat, bukan egoku lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Misi. Jadi gunaku, saya berguna atau tidak itu kalau saya berguna bagi orang lain. Berguna bagi istri, bagi suami, bagi anak, bagi gereja, bagi lingkungan, bagi masyarakat atau di kantor. Apa saja yang kita lakukan itu berguna, bermanfaat bagi orang, menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiranku coba lihat. Dalam bacaan pertama kita mendengar hari ini. Ya. Maka pada saudaraku terkasih. 3 hal yang kita sadari. Pertama adalah hidupku pasti punya rencana dan maksud Tuhan. Aku harus beralih dari ego drama ke teodrama. Ya. Jangan berpusat kepada diri sendiri, tapi berpusat kepada kehendak Allah. Yang ketiga adalah misi. Dan misi itu diungkapkan dengan sedekah. Sedekah tidak selalu berupa benda, berupa uang, tetapi kemurahan hati, generosity. Ya, murah hati, berbahagialah orang yang murah hati kepada Tuhan, kepada orang lain. Itu kamu akan menjadi milik Allah, kata Yesus. Berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan menjadi milik Allah. Tuh, lihat. Jadi saudaraku terkasih, hari ini sekali lagi kita dipanggil untuk membawa Kristus kepada orang lain.
berpusat kepada Yesus, ya, berpusat pada Kristodrama, ya. Tidak hanya ego drama tetapi Kristodrama, Theodrama, God drama. Ya. Semoga Tuhan memberkati Anda, dan hari ini saya mau melibatkan Tuhan di dalam segala kehidupan saya dan membagikan apa yang bisa saya bagikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa dan Putra